Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 hari lagi kita, khususnya negara yang kita cintai ini, akan memperingati apa yang disebut dengan proklamasi kemerdekaan yang ke-80. Maka ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah kenabian yang terkait dengan proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Maka kalau kita melihat marhalah atau tahapan-tahapan dakwah Nabi, kita bisa membagi periodisasi dakwah Nabi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah yang disebut dengan marhalah taskif wa takwin, yaitu tahap di mana Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dalam masa 3 tahun, di mana pada masa-masa itu Nabi melakukan pengkaderan dan pembinaan terhadap para sahabat yang telah lebih dahulu masuk Islam. Mereka dikader oleh baginda Nabi untuk menjadi pendakwah Islam yang kokoh, yang kuat dan tangguh di dalam menghadapi berbagai tantangan. Lalu tahap kedua, yaitu apa yang disebut dengan marhalatu tafa'ul ma'al ummah. Jadi Nabi melaksanakan interaksi langsung dengan umat. Artinya Nabi sudah keluar dari dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian Nabi mendeklarasikan sebagai sebuah gerakan perubahan, di mana Nabi membawa Islam sebagai solusi kehidupan bersama para sahabat yang telah dibina selama 3 tahun itu. Inilah periode kedua dalam masa-masa atau periodisasi fase dakwah Nabi yang disebut dengan marhalatut tafa'ul ma'al ummah, yaitu tahap di mana Nabi berinteraksi langsung dengan masyarakat Mekah pada masa itu setelah keluar dari dakwah yang sifatnya secara sembunyi-sembunyi. Lalu yang ketiga adalah apa yang disebut dengan marhalah istilamul hukmi. Marhalah atau tahap di mana Nabi menerima kekuasaan dari kaum Ansor, dari kaum yang merupakan sebagian besar adalah penduduk Madinah. Mereka mengangkat Nabi sebagai pemimpin mereka. Lalu inilah yang kemudian menjadi awal dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Yang kemudian Nabi memproklamirkan sebuah negara yang kita sebut dengan daulah Islam pertama di dalam sejarah kehidupan umat Islam. Inilah yang kalau kita lihat dari fase-fase dakwah Nabi itu. Jadi Nabi memproklamirkan negara beliau yang disebut dengan daulah Islam ini setelah 13 tahun beliau berada di Mekah, lalu kemudian beliau hijrah ke Madinah untuk kemudian menerima kekuasaan, menerima apa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Ya, penduduk Ansor atau penduduk Madinah pada masa itu melakukan baiat kepada baginda Nabi dan menjadikan baginda Nabi sebagai pemimpin mereka. Ini adalah saat-saat di mana baginda Nabi lepas dari penjajahan kaum kafir Quraisy pada masa itu. Lalu kemudian beliau menyusun apa yang disebut dengan Sahifah Madinah. Sahifah Madinah yang kita kenal dengan Piagam Madinah yang kurang lebih berisi sekitar 86 pasal. Ini adalah merupakan rangkuman ya dari berbagai poin-poin bagaimana Nabi mengatur negara itu sendiri, yang oleh para pengamat disebut dengan konstitusi pertama ya dalam sejarah manusia, di mana pada masa itu negara tidak ada satupun yang mempunyai undang-undang dasar, tidak ada satu negara pun yang mempunyai apa yang kita sebut dengan konstitusi negara. Dan Nabi mengawali peradaban modern itu dengan menyusun sebuah undang-undang dasar negara atau konstitusi yang kita kenal dengan Sahifah Madinah atau Piagam Madinah. Di mana di dalam Piagam Madinah ini terrangkum beberapa tugas negara. Yang pertama adalah riasatul amhalil muslimina jami'an fid dunya. Jadi fungsi negara pada saat itu adalah mempersatukan kaum muslimin seluruh dunia. Lalu yang kedua, fungsi negara itu disebutkan di dalam Sahifah Madinah itu yaitu tatbiq ahkamul Islam, menerapkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, fungsi negara adalah apa yang disebut dengan hamilut dakwah Islam ilal alam. Ya, menjadi pengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Yang kemudian diisi juga berbagai dasar-dasar bernegara, di mana diantaranya Nabi menanamkan kekuatan ukhuwah Islam di tengah-tengah umat Islam. Kemudian juga ada poin-poin di mana Nabi mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin, ya, kaum muslimin yang berasal dari Mekah dan dari Madinah. Lalu kemudian beliau mempersatukan mereka, mempersatukan umat Islam dari 2 tanah ini, ya, 2 tanah haram ini, yang dari Mekah dan dari Madinah ini, tanpa melihat perbedaan asal-usul suku mereka, tanpa melihat
kebangsaan mereka dan tanpa melihat warna kulit mereka. Nabi benar-benar mempersatukan kaum muslimin melalui apa yang disebut dengan piagam Madinah tadi. Kemudian Nabi juga di dalam poin-poin piagam Madinah itu terdapat apa yang disebut dengan persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat, baik mereka yang beragama Islam ataupun mereka yang beragama selain Islam. Lalu juga ada poin-poin yang mengandung bagaimana adanya perlindungan terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam. Mereka diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Rumah-rumah ibadah mereka tidak ada yang dihancurkan, tidak ada yang dirusak. Mereka akan diperlakukan sebagaimana orang-orang yang telah beragama Islam selama mereka patuh kepada aturan-aturan Islam, selama mereka patuh kepada aturan-aturan baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka bebas melaksanakan ajaran agama mereka. Di sisi lain, negara tetap mendakwahi mereka untuk menyelamatkan mereka dunia akhirat. Di sisi lain, negara tetap melakukan fungsinya sebagai hamilut dakwah Islam ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Sebaliknya, ada ketegasan juga terhadap orang-orang kafir yang menentang Islam. Ada ketegasan pada orang-orang yang tidak beragama Islam yang menentang Rasulullah SAW. Itulah yang sebenarnya kalau kita melihat bagaimana sejarah kenabian yang terkait dengan bagaimana proklamasi kemerdekaan itu, makna kemerdekaan yang hakiki, yaitu di mana umat Islam memiliki satu institusi yang mempersatukan mereka. Umat Islam mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam yang mereka yakini sebagai hukum yang tidak ada lagi yang benar kecuali hukum-hukum Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka belum dikatakan merdeka, hadirin rahimakumullah, jika umat Islam masih belum bersatu. Belum dikatakan merdeka juga umat Islam masih tercerai-berai. Belum bisa dikatakan merdeka jika masih banyak saudara-saudara kita yang ada di berbagai belahan dunia ini mengalami penjajahan seperti apa yang terjadi di Palestina hari ini. Mereka benar-benar mengalami penderitaan, sementara umat Islam yang lain tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Belum bisa dikatakan merdeka selama umat Islam belum mempunyai kekuasaan untuk menerapkan secara kafah hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, tidak hanya secara sebagian-sebagian. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi langkah-langkah syaitan itu senantiasa menggelincirkan manusia agar mereka tidak mematuhi apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak agar manusia itu mematuhi sebagian dari ayat-ayat Allah dan mengingkari sebagian-sebagian yang lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 49. Allah katakan wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Hendaklah kalian itu berhukum kepada hukum-hukum Allah. Hendaklah kalian itu berhukum pada hukum-hukum yang datangnya dari zat yang menciptakan manusia. Wa la tattabi ahwa'ahum. Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian, karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kalian agar kalian mengimani sebagian ayat-ayat Allah dan kalian mengingkari sebagian dari ayat-ayat Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kembali kepada Islam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi ini. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Agar keberkahan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negeri yang kita cintai ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka keberkahan itu baik dari langit maupun dari bumi. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengalami berbagai persoalan, baik dalam persoalan ekonomi di mana kesejahteraan itu ya tidak dirasakan oleh sebagian besar manusia. Keadilan pun tidak bisa kemudian dirasakan oleh manusia. Ini semua adalah persoalan-persoalan yang sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh umat Islam pada masa lalu.
Ketika umat Islam masih berada pada kejahiliahan di Mekah sebelum datangnya Islam, lalu kemudian Nabi memperbaiki kehidupan manusia, Nabi memuliakan manusia pada saat itu dengan Islam. Maka Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak mungkin umat akhir zaman ini bisa diperbaiki dalam kebodohan mereka, dalam kejahiliahan mereka, dalam kesesatan mereka, dalam kubang kemaksiatan mereka, illa ma aslaha awalaha, kecuali dengan memperbaiki mereka sebagaimana dulu mereka diperbaiki pada awalnya. Maksudnya bagaimana Nabi memperbaiki kehidupan masyarakat Mekah yang pada saat itu ada pada kehidupan yang jahiliyah dengan Islam. Itulah yang bisa memperbaiki kehidupan umat hari ini, yaitu mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak akan bisa umat ini diperbaiki kecuali hanya dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in." Dan kami turunkan kitab ini kepadamu ya Muhammad, tibyanan likulli syai'in, agar kitab ini menjadi solusi dalam seluruh persoalan kehidupan manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita berada di dalam ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala ketika ketika manusia itu berpaling dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, barang siapa berpaling dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berpaling dari Al-Qur'anul Karim, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami himpun mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Maka marilah kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita agar mereka kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.